Berjumpa lagi bersama kami di kanal Islam ini, tempat berbagi ilmu, menggali hikmah, dan menyalakan cahaya iman di tengah gelapnya zaman. Mari kita jadikan setiap konten sebagai bekal perjalanan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Pengantar yang menghentak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Sesuatu yang sering dipandang sebatas administrasi, sekadar catatan di kertas atau file komputer. Namun sesungguhnya, di balik itu tersimpan hikmah besar, bahkan cermin dari kesadaran sosial manajemen umat dan tanda bahwa kita sedang menapaki jalan menuju ridha Allah. Itulah yang kita sebut data jamaah. Jangan pernah meremehkan catatan. Allah sendiri dalam Al-Quran begitu tegas menyinggung soal pencatatan. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Betapa pentingnya pencatatan, hingga malaikat pun ditugaskan untuk menulis setiap amal manusia. Jika amal saja harus dicatat, bagaimana mungkin jamaah sebagai aset terbesar masjid kita abaikan tanpa catatan? Materi makalah, pentingnya data jamaah. Data jamaah bukan sekadar angka, tetapi wajah nyata umat Islam. Dengan data jamaah yang lengkap dan valid, masjid dan organisasi Islam bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima zakat fitrah, membagi daging hewan kurban dengan adil, menyalurkan zakat mal tanpa salah sasaran, memberikan santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum duafa sesuai kebutuhan, mengatur jadwal kegiatan pengajian, taklim, dan pendidikan dengan efektif, merancang pembangunan sarana ibadah dan sosial berdasarkan jumlah jamaah, mengetahui kondisi ekonomi jamaah sehingga bisa memberdayakan yang lemah dan menyinergikan yang kuat. Bayangkan jika tidak ada data jamaah. Bisa jadi zakat fitrah menumpuk di rumah orang yang bercukupan, sementara yang miskin terlupakan. Bisa jadi daging kurban habis terbagi untuk yang dekat dengan panitia, sementara fakir miskin yang di ujung desa tidak kebagian. Bukankah ini pengkhianatan terhadap amanah Allah? Dalil dan pandangan ulama Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yahkiruhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya, dan tidak boleh meremehkannya. Keadilan dalam pembagian hak jamaah adalah implementasi nyata dari hadis ini. Data jamaah menjadi sarana agar kita tidak menzalimi, tidak meninggalkan, dan tidak meremehkan saudara seiman. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa zakat dan kurban wajib didistribusikan dengan adil sesuai syariat. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya distribusi tepat sasaran. Imam Malik menekankan maqasid syariah dalam kesejahteraan umat. Imam Syafi'i menekankan keabsahan pembagian berdasarkan kelompok mustahik. Imam Ahmad menekankan pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan. Semua ini mengarah pada satu hal, perlunya data akurat. Dalam pandangan kontemporer, Gus Baha sering menekankan bahwa agama itu harus membumi. Jangan sampai masjid megah tetapi jamaah miskin terlupakan. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa setiap kebijakan harus berdasarkan data agar maslahat tercapai. Ustadz Abdul Somad menegaskan pentingnya manajemen zakat dan wakaf untuk pemberdayaan umat. Dasat Latif mengingatkan dengan gaya retoris bahwa umat Islam tidak boleh kalah dalam hal manajemen dibanding lembaga lain. Quraisy Shihab menyebut pencatatan sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam. Kisah dan teladan. Umar bin Khattab pernah berkeliling pada malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ia ingin data nyata,
bukan laporan di atas kertas. Dari situlah ia tahu ada seorang ibu yang sedang memasak batu agar anaknya tidur karena lapar. Dari peristiwa itu, kita belajar, pemimpin sejati tidak hanya duduk menunggu laporan, tetapi mencari data langsung. Di era modern, data jamaah adalah bentuk ikhtiar agar tidak ada yang luput dari perhatian. Contoh kehidupan sehari-hari. Ketika panitia masjid ingin membagikan beras zakat fitrah, tanpa data jamaah mereka hanya menebak-nebak. Akibatnya, ada yang mendapatkan 2 kali, sementara ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Namun jika ada data jamaah, setiap kepala keluarga akan terdata, jumlah tanggungan diketahui, dan pembagian menjadi air motivasi, harapan, dan doa. Mari kita bangun kesadaran bahwa data jamaah adalah cermin keimanan sosial kita. Dengan data, kita bisa mewujudkan keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang dalam umat. Allahumma ij'alna minal ladhina ya'maluna bil ilm, wa yantafi'una bil amal, wa yas'auna fi khairil ummah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengamalkan ilmu, yang mengambil manfaat dari amal, dan yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan umat. Saudaraku, jangan remehkan catatan. Malaikat tidak pernah salah menulis amal kita. Lalu pantaskah kita salah menulis data jamaah? Jangan biarkan zakat, kurban, dan santunan menjadi ajang ketidakadilan. Data jamaah adalah jalan menuju kesejahteraan umat, bahkan bisa menjadi wasilah menuju surga. Mari kita mulai dari masjid kita, dari lingkungan kita. Mari kita sebarkan semangat pencatatan yang jujur, amanah, dan bermanfaat. Sebarkan kebaikan ini, karena setiap kebaikan yang terdata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.